Ada seorang pemuda juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tobat dia betul-betul tobat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pemuda ini orang yang jahat, gelisah orang menengok dia. Perbuatan jahatnya memang luar biasa. Kadang merampok, kadang memalak, kadang mencuri, memang luar biasa. Orang udah gelisah menengok dia. Tapi ada rasa jenuh dalam diri dia, Pak. Timbul rasa jenuh berbuat dosa itu. Suatu ketika didengarnya Bilal bin Abi Rabah azan di masjid. Karena timbul rasa jenuhnya, berangkatlah dia ke masjid. Itulah subuh pertama kali dia datang ke masjid. Subuh pertama dia datang ke masjid tuh, Pak. Makanya kalau awak nengok orang datang pertama kali ke masjid, usah henti kali. Jangan nanti kali awak. Kadang ada orang pertama kali dia nengok anak muda datang ke masjid pertama kali, anti betul, anti betul. Nampak dia biasa tak pernah datang, subuh tu datang, kata kode alam, kode alam, kode alam, kata dia. Kode alam, Pak, kata dia. Kawan tu pertama datang masjid. Ada pula yang cakap, hati-hati kau tak impak, ikat dengan rantai tu nanti lewat kau tak impak kita, kata dia. Pertama kali datang ke masjid, oh mata orang asyik menengok dia, curiga. Jangan begitu, Pak. Bisa saja itulah pertama kali taubat dia datang ke masjid. Pemuda ini pertama kali datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid, setelah selesai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah kepada para sahabat dan dia berada di situ. Rasulullah ni dia tak banyak-banyak, Bu. Tak banyak-banyak menyampaikan ajarannya itu, tak banyak, sikit tapi masuk dalam hati, Pak. Tengok hadis-hadis Nabi itu tak panjang-panjang. Kalau Nabi berkhutbah itu tak lama-lama, tapi sikit Nabi bercakap masuk ke relung hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak, Pak, hampir 1 jam ceramah tuh, hampir 1 jam. Asal pulang ceramah ditanya sama anak dia, apa kata ustaz tu tadi? Wallahu a'lam, kata awak. Wallahu a'lam. Hampir 1 jam tuh, Bu, hampir 1 jam. Kalau kata orang, maaf saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lumayan juga itu, ada juga dia melintas sikit. Yang parah itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Itu parah tuh. Ada yang paling parah, tak ada masuk sikit pun. Itu paling parah tuh. Nabi sikit aja dia, Pak. Apa kata Rasulullah subuh itu ketika pemuda itu di masjid itu? Tahan dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Itu aja kata Nabi. Tahan dari yang haram, Allah ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik. Oh, masuk ke dalam hati pemuda yang datang ke masjid itu, Pak. Mulai dari situ dia berjanji bahwa dia akan meninggalkan segala perkara yang haram yang selama ini dia lakukan. Berjanji dari situ. Tak mau lagi dia memalak-malak orang, minta-minta sama orang, tak mau dia. Berniat dia dari situ. Masuk ke hati dia. Tapi ternyata kembali kepada Allah ini bukan perkara yang mudah. Ketika dia berjanji untuk tidak lagi meminta-minta, tidak lagi memalak, merampok orang lain, mulai pagi itu dia berusaha mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Satu pun tak ada yang mau menerima dia bekerja. Tak ada orang yang mau menerima dia bekerja. Aku tak mau terima kau bekerja. Kau mau duit, ku kasih, kata dia. Aku tak mau minta-minta, tak mau aku memalak-malak. Aku mau bekerja. Dari pagi itu sampai ke zuhur, tak ada yang memberi dia pekerjaan. Makan tak ada. Dari zuhur sampai asar tak dapatnya juga pekerjaan. Makanan tak dapat dia. Dari asar sampai maghrib tak dapat. Jadi dari pagi sampai maghrib tuh dia tak makan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lemas dia, lemas. Sampailah waktu Isya, masuk lagi dia ke Masjid Nabawi, duduk dia di pojok-pojok begitu.
Tak ada yang memberikan makan, tak ada yang memberikan minuman, tak ada yang memberikan pekerjaan. Selesai sholat diangkatnya tangannya kepada Allah, ditengadahkannya tangannya, ya Allah ya Tuhanku, berat betul memang kembali kepadamu ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, sekali ini aja ya Allah, terakhir kalilah aku ini mencuri ya Allah. Habis Isya nih ya Allah, mencurilah aku sekali aja ya Allah, sekali aja kata dia. Doa dia Pak. Sekali itu dia minta mencuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahan lagi aku ya Allah, lapar betul kurasa perutku kata dia. Keluar dia dari Masjid Nabawi, tak berapa lama, dah agak malam, masuk dia ke rumah seorang janda. Suaminya meninggal di medan perang. Masuk dia, nampak dia makanan di situ, mau diambilnya makanan itu. Terngiang di telinganya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang haram, yang halal akan datang jauh lebih baik. Terngiang ucapan Rasulullah ketika habis sholat subuh yang pertama kemarin. Tinggalkan yang haram, 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 haram. Gitu. Kalau kan kebengiang dia tubuh haram, haram. Diletaknya lagi makanan tuh tak jadi diambilnya, pergi dia balik. Tengok kalau udah betul-betul meresuk ke dalam hati itu, betul-betul dia kembali kepada Allah. Ditahannya lapar tuh sampai masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, duduk dia cari tempat sandaran karena memang udah lemas betul. Tak makan dari subuh nih sampai subuh, tak makan. Dia cari tempat yang paling pojok, kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, malam ini ya Rasulullah ada orang yang mencuri di rumahku. Kata wanita itu, apa yang hilang? Itulah yang aku heran ya Rasul, tak ada yang hilang, tapi pintu rumahku terbuka ya Rasulullah. Aku khawatir ya Rasul, aku ini kan seorang janda, aku masih muda, aku khawatir dia mau menggangguku ya Rasulullah. Kalau kau berkenan, carikanlah jodoh untukku ya Rasulullah. Siapapun ya Rasul, aku akan menerimanya asal engkau carikan ya Rasulullah. Nampak Rasul anak muda yang duduk lemas di ujung itu tadi. Nah, pemuda yang belum makan tadi. Pulan ta'al kata Nabi, pulan kemari. Nah, dia pun merangkak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kau menikah dengan perempuan ini? Kata dia, mau ya Rasulullah. Tanya Rasul dengan perempuan ini, mau kau menikah dengan dia? Mau ya Rasulullah. Dengan mahar yang murah? Iya ya Rasulullah. Akhirnya dia menikah dengan perempuan yang tadi malam dia masuk ke dalam rumah untuk mencuri makanannya itu. Akhirnya pulang ke rumah dari perjalanan tubuh, menangis Pak, menangis. Laki-laki ini asyik menangis saja, menangis, dilapnya air matanya. Datang makanan tuh makan tuh sambil menangis. Tapi makan tuh banyak. Banyak dia makan. Orang dari subuh ke subuh belum lagi makan. Makan tuh banyak dia sambil dilapnya air matanya, selera makan tuh tak hilang, makan aja dia. Kata istri dia, abang menyesal menikah sama aku, kira-kira gitu. Menyesal abang menikah sama aku? Tak menyesal. Tapi kok agak lain abangku tengok, dari tadi asyik menangis saja. Sebetulnya akulah yang masuk ke rumah kau tadi malam yang mau mencuri itu kata dia. Masya Allah.